Salam Bapak dan Ibu, oleh anugerah Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah pada minggu pertama di Februari ini. Dan setiap minggu pertama akan juga dilaksanakan perjamuan kudus. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa selama hampir 2 minggu ini, pada 2 minggu yang lalu saya berkesempatan untuk dapat melayani jemaat kita yang meninggal, yang ada di GKIN Selerjo, yaitu almarhum Pak Yanto Yonatan. Dan semua diatur oleh Tuhan. Sebelum keberangkatan saya ke Pulau Mentawai pada tanggal 25, maka saya berkesempatan untuk melayani mulai dari 23, 24, dan 25 siang. Jadi Pak Yanto meninggal, saya masih berkesempatan untuk mulai dari proses ketika meninggal sampai kepada dimakamkan, dan Tuhan menolong semuanya berjalan dengan baik. Lalu saya berangkat ke Kota Padang, bukan ke Kota Padang, saya berangkat ke Pulau Mentawai. Jadi penerbangan dari Surabaya menuju ke Jakarta, Jakarta ke Padang, lalu saya harus menunggu kapal cepat menuju ke Pulau Mentawai, dan saya bersyukur ada kesempatan bersama dengan keluarga beberapa jam saja di Kota Malang, di Kota Padang. Dan kemudian pada pagi, kira-kira pukul 7 pagi saya berangkat menuju ke Pulau Mentawai, ada 4 jam perjalanan dengan kapal cepat. Jadi Tuhan tibakan dengan keselamatan, diberitahukan sebelumnya bahwa area yang akan dilalui dari Muaro Padang ke Pulau Mentawai itu kan harus melewati Samudra Hindia. Dan itu pasti tidak akan bisa sampai kalau seandainya ombak terlalu tinggi. Kapal harus kembali, dan itu terjadi beberapa hari sebelumnya, itu kapal itu sulit untuk menembus ketika memasuki Samudra Hindia dan harus kembali. Pengalaman juga dari beberapa termasuk kakak ipar saya yang pernah ke Mentawai juga mengalami hal yang sama dan hampir tenggelam. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan atur, cuaca sangat baik sekali. Kami 4 jam perjalanan sampai ke Pulau Mentawai. Kami ada rombongan yang besar, saya tidak ikut di dalam kolektif penyiapan keberangkatan, tapi ada kira-kira 303 orang kami dari seluruh Indonesia menuju ke Pulau Mentawai. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sampai di sana dan berkesempatan juga untuk dapat melayani di salah satu gereja GKPM dari posisi di mana saya berada bersama dengan seluruh teman-teman di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di pusat pelaksanaan kegiatan. Saya dari 27 hamba Tuhan dari seluruh pimpinan gereja-gereja di Indonesia diberi kesempatan untuk melayani gereja-gereja yang ada di Pulau Mentawai. Nah, saya kebagian melayani di satu gereja, namanya adalah GKPM, Gereja Kristen Protestan Mentawai, Jemaat Bethlehem. Dan itu kira-kira lebih kurang 1 jam atau lebih kurang 45 menit dengan kendaraan mobil, ya, dengan kendaraan mobil. Jadi dari pusat tempat kami pelayanan. Dan saya bersyukur dapat melayani mereka di sana, menjadi berkat bagi mereka. Saya tidak ada persiapan, memang tidak diberitahukan sebelumnya. Saya tidak bawa jas, saya bawa jas, tapi saya tidak bawa perlengkapan baju pendeta, saya tidak bawa jubah, saya tidak bawa stola, dan sekretaris jenderal dari GKPM saya temui, saya minta tolong, Pak, saya tidak bawa perlengkapan dan ini baru kemarin saya diberitahu untuk berkhotbah, dan seorang hamba Tuhan harus siap sedia, ya, harus siap-siap kapan saja. Teks baru diberikan dan saya mempersiapkan pelayanan untuk esok harinya. Puji Tuhan, saya sampai di sana dan melayani mereka dan sangat menikmati kebersamaan dengan mereka di sana. Selesai kami makan bersama kira-kira 1 jam, rupanya saya lupa dijemput oleh sopir. Jadi driver yang menangani, yang menjadi panitia lupa bahwa saya ini perlu dijemput.
Jadi saya harus menunggu, kami sidang jam 3, saya masih belum dijemput. Jemaat yang ketir-ketir, saya enjoy saja. Kenapa? Ya sekalian bisa diskusi dengan mereka, menguatkan mereka. Kami mendiskusikan firman Tuhan. Jadi selesai ibadah itu mulai jam 10 selesai setengah 12, makan sampai jam 1 sampai jam 3 itu ditunggu-tunggu, tidak juga datang-datang. Sampai jam 4 tidak ada yang datang. Lalu saya berkata begini, cek baik-baik. Cek di majelis gereja yang ada di ujung tadi yang satu teman saya diutus atau diantar di sana. Ternyata sudah pulang, kami ditinggal. Saya ditinggal, tidak ada yang menemani saya. Tidak ada yang menemani. Saya bilang tidak usah khawatir, hujan begitu deras dan kemudian saya katakan, pokoknya stop saja kendaraan yang bisa menuju ke Tua Pejat. Itu kira-kira hampir kurang lebih 40 atau 40 kilometer ya dari pusat kegiatan yang ada. Memang kalau niat melayani itu Tuhan itu selalu buka jalan. Ya. Yang saya diberangkatkan dengan Avanza, pulang dengan Pajero. Jadi rupanya ada salah satu staf dari kabupaten, ya, dari kabupaten itu pulang kampung. Dan waktu pulang kampung lewat di depan di mana kami ada, lalu di stop oleh penatua gereja dan bertanya kepada beliau, Pak izin, boleh enggak pendeta saya ini yang berkhotbah hari ini, dia utusan gereja PGI, tapi rupanya tidak dijemput atau barangkali salah paham mungkin. Mungkin saya dipikir bergabung dengan gereja terdekat, ada 6-7 orang hamba Tuhan di sana. Dipikir saya ikut dengan mereka, jadi saya ditinggal. Karena waktu ditanya di gereja itu, hamba Tuhannya sudah pulang semua. Nah, begitu. Jadi ditahanlah mobil itu, dan itu adalah mobil Pajero. Jadi saya kemudian masuk di atas dan bicara dengan dia. Dia salah satu dari staf di kantor di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Puji Tuhan saya diantar sampai di tempat. Ditanya, Bapak tinggal di hotel, diantar di hotel atau diantar ke pusat kegiatan. Karena hari itu saya ada sidang, sebenarnya saya ada di kantor kabupaten untuk ada persidangan di sana. Dan nama saya tercatat di nomor 5, dicari-cari oleh ketua, tidak ada. Lalu saya klarifikasi setelah sidang selesai, saya katakan, saya beruntung saya tidak dijemput, dan karena itu saya tidak bisa mengikuti sidang. Jadi mereka paham. Ya. Jadi sampai dengan pulang kami sangat menikmati, dan saya agak khawatir dengan kesehatan saya. Karena di sana itu makan daging terus, ya makan daging terus. Kalau bukan daging B2, ya daging ayam. Kalau bukan daging ayam, daging ikan. Kalau ikan sih masih aman. Ya, saya memang waktu berangkat, Ibu Yulius sempat beritahu saya, tidak cek dulu kesehatan. Saya bilang, ini saya masih urus opa, jadi mungkin tidak sempat. Gitu. Memang pencobaan itu datang ketika ada tawaran. Ya. Jadi di hadapan saya ada daging-daging yang sangat enak-enak. Tapi Tuhan berkati saya 6 hari lamanya tidak menyentuh daging yang terlalu. Kemudian saya makan hanya talas saja. Nasi saya hanya hari pertama saja 1 sendok 2 sendok. Ternyata sehat. Setelah sampai di Padang mulai naik tensi saya. Setelah balik di Padang. Karena rupanya daging rendang ada. Ya puji Tuhan lah. Jadi sampai hari ini dan kemudian turun dari pesawat saya mendengar Pak Julius meninggal dan saya agak gelagapan begitu. Karena apa? Antara percaya dan tidak begitu. Karena bukan Ibu Julius menghubungi saya, tapi dari staf kesehatan di RST. Saya merasa mungkin ada penipuan yang memakai nama Ibu Julius menghubungi saya. Ya, saya kemudian berpikir, ini mungkin tidak. Ya, ini mungkin tidak. Tapi tiba-tiba postingan muncul ada Bu Julius dengan jenazah almarhum dan saya baru yakin betul-betul meninggal. Lalu saya telepon Pak Simon, saya telepon Ibu April, saya hubung mereka untuk segera mengkoordinasikan dengan Yayasan Teresia semua hal yang perlu dipersiapkan.
Tidak ada komunikasi dengan keluarga sama sekali. Karena memang mereka semua dalam keadaan kalut, tidak bisa terkomunikasi. Saya telepon anak-anak demikian. Tapi puji Tuhan, Bapak dan Ibu sejak semuanya dari awal sampai kepada akhir, semua terkomunikasikan dengan baik dengan pihak-pihak yang ada, dan kemudian pelaksanaan pemakaman pun selesai hingga kemarin. Jadi saya rasa sore hari saya sudah mulai terasa ini akumulasi. Saya baringkan badan saya, nampaknya perlu lebih rehat, lebih baik. Ya, puji Tuhan, pagi-pagi saya sudah bangun dalam keadaan sangat baik. Ya, jadi Bapak dan Ibu melayani Tuhan, Tuhan beri kekuatan, tapi harus jaga baik-baik kesehatan. Ya, terima kasih untuk doa-doanya kepada Pak Adieli sehingga bisa sampai dan melayani pagi hari ini. Itu pengantar sebelum khotbah mulai. Nah, mari kita bersama-sama sekarang masuk di dalam pemberitaan firman Allah dengan tema jangan menjadi batu sandungan bagi sesamamu. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Bapak dan Ibu silakan menyimak dalam pembacaan pada pagi hari ini. Di full screen sudah ada dan kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Silakan Bapak dan Ibu. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah kecil, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah kecil dan banyak Tuhan yang kecil di dalam sini yang demikian. Jangan makin hilang ya. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, Paulus berkata, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Pada suatu hari di minggu pagi, teman saya dari Surabaya berangkat menuju ke Malang. Dia berkhotbah di gereja
GKIN Philadelphia yang ada di belakang. Ya kita tahu jarak tempuh dari Surabaya itu kira-kira 1,5 jam. Dan bisa juga sampai 2 jam kalau misalnya macet. Nah, ternyata dalam perjalanan macet. Dan itu membuat jadi terburu-buru. Nah, ketika dia sampai di perempatan Kaliurang, belok ke kanan, dia terabas melewati lampu lalu lintas yang pada waktu itu posisinya adalah lampu merah. Ya. Kalau di lampu jalan itu kan bukan hanya merah kan, ada merah, kuning, dan hijau. Ya. Jadi dia terabas saja. Kebetulan pagi hari itu karena ibadah kan jam 8, itu polisi sedang berjaga di situ. Lalu ketika dilewati, dilihat, dikejar dan kemudian diberhentikan. Jadi teman saya ditanyai, biasanya kan, selamat pagi Pak, izin surat-suratnya, dikeluarkanlah STNK mobil. Izin Pak, SIM-nya, dikeluarkanlah SIM-nya. Oh iya. Lalu polisi bertanya kepada Pak Pendeta, Bapak tahu pelanggarannya apa? Lalu teman saya ini bilang begini, maaf saya lagi terburu-buru dan saya berkhotbah dan saya sudah terlambat 15 menit. Dan orang itu berkata, ya Pak, ya Pak. Jadi lihat di SIM-nya ada pekerjaannya pendeta, gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, lalu Bapak Pendeta berkata begini, tolonglah saya diberi kebijakan, ini saya mau pelayanan terlambat ini, jangan terlalu lama. Dia bilang, Pak Pendeta, yang penting Bapak Pendeta sudah tahu kan pelanggarannya, kali ini saya tidak akan tilang. Tapi ini saya kembalikan suratnya Bapak, saya kembalikan STNK-nya, saya kembalikan SIM-nya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Rupanya polisinya itu Kristen. Nilang pendeta kok tidak mentolo gitu. Tapi kok gak diingatkan, kok gak enak. Saya kan, mungkin polisi pikir saya kan harus mengingatkan juga pendeta gitu kan. Dan rupanya dia ingat ayat Alkitab, ada wanita yang berdosa, yang Tuhan Yesus ampuni dia, yang lain kemudian menuntut untuk dilempari batu, dan Tuhan Yesus katakan kepada wanita itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Polisi itu ingat ayat Alkitab itu. Nah ini pendeta sudah berbuat kesalahan, melanggar aturan ini, ya, melanggar lalu lintas, lalu ayat apa mungkin begitu ya? Yang paling cocok begitu ya, supaya pendeta juga sadar ada yang salah gitu. Maka ayat yang keluar itu tadi, hafalannya. Ya, Pak Pendeta pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara Bapak Ibu, kadang-kadang kita dalam hidup, kita enjoy saja yang kita jalani, padahal mungkin apa yang kita kerjakan membuat orang lain terganggu, membuat orang lain jadi tersandung dipakai di dalam ayat Alkitab ini. Sikap kita kadang-kadang kita pikir, kita ngomong sakecap dua kecap, tapi orang lain hatinya tersinggung. Hati orang lain jadi tergores karena kata-kata kita. Tapi kita enjoy saja. Nah, itu barangkali gambaran yang saya mau gambarkan. Kadang-kadang kita dalam hidup, kita
kurang bijak di dalam cara kita berkata, kurang bijak dalam cara kita bersikap. Dan kadang-kadang sikap kita membuat orang lain pada akhirnya justru terganggu dalam perjalanan pembangunan imannya. Ya begitu. Makanya kalau setiap kita salaman itu bukan karena terpaksa. Ya. Seringkali saya agak kurang akhirnya respect kepada orang ketika salaman dengan saya, seperti tangan saya itu terlepas dari tangannya dia. Begitu. Tidak ada energi di dalamnya. Padahal kita salaman itu kan saling menyemangati. Ya, saling menyemangati. Maka saya tidak pernah kalau bersalaman dengan orang tidak lihat wajahnya. Begitu. Bapak Ibu pernah lihat orang bersalaman dengan kita, dia bicara dengan orang, dia pegang tangan kita. Itu kadang-kadang hal kecil ya, hal-hal yang kecil. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, bagi orang tertentu hal-hal seperti itu sebenarnya sudah tidak ada masalah. Karena apa? Karena orang itu dewasa cara berpikirnya. Pengetahuan pemahamannya jauh lebih maju. Menanggapi segala sesuatu itu dia enjoy saja walaupun seperti itu. Tapi ada orang lain yang kadang-kadang mudah terganggu dengan itu. Masa aku disalami tapi tidak dilihat gitu kan. Agak tersinggung sedikit. Akhirnya sama orang itu kalau bertemu dibalas sama gitu. Maka saya katakan hal-hal yang kecil seringkali membuat kita akhirnya terganggu dalam pertumbuhan secara rohani. Nah, karena itu di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan, Bapak dan Ibu sekalian, janganlah kita menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Artinya apa? Jagalah sikap kita, jagalah tingkah laku kita, jagalah perbuatan kita, sehingga orang lain tidak berdosa karena kita. Begitu. Batu sandungan dalam Alkitab adalah sebuah kiasan untuk sebuah perilaku, untuk sebuah tingkah laku, yang mana orang lain menjadi berdosa atau menjadi berperilaku pada akhirnya merusak hati orang, merusak pikiran orang, merusak kebahagiaan dan ketenangan yang dia sendiri sedang nikmati atau sedang jalani. Karena kita, dia menjadi terganggu. Asal muasal sebenarnya larangan tentang menempatkan sebuah batu sandungan itu sebenarnya ada di dalam Alkitab. Itu ada di Alkitab Perjanjian Lama di dalam Imamat 19 ayat 14. Yaitu menempatkan sebuah batu di hadapan dari orang buta. Sudah buta dia diberi lagi batu sandungan, artinya batu benaran. Dan ketika dia melewatinya, tersandung dia, karena dia memang tidak bisa melihat, ditambah dengan batu, maka dia menjadi jatuh. Maksudnya apa di sini? Ada banyak orang yang pengetahuannya terbatas. Ada banyak orang yang pemahamannya terbatas. Sehingga mereka kadang-kadang untuk hal-hal yang dikerjakan oleh orang lain, yang secara iman mereka sudah mantap, mereka sudah matang, karena sudah lama sekian lama sudah menjadi pengikut Yesus, mereka enjoy saja misalnya kalau makan daging B2. Tapi ada orang lain, itu belum siap. Nah, ditambah lagi kalau seandainya kita langsung saja, saya pakai contoh yang sederhana, ada makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Lalu bagi kita yang sudah matang secara rohani, mereka berpikir apa? Gak ada masalah, yang penting didoakan. Tetapi bagi mereka yang dari latar belakang, yang terbiasa mempersembahkan makanan kepada berhala, dan kemudian kita yang sudah ikut Yesus, makan dari makanan yang diberi kepada berhala, sedangkan dia dulu dari sana asalnya, dan sekarang ikut Yesus, dia terganggu. Dia pasti akan berkata begini, bagaimana mungkin makan makanan berhala sementara kita sudah ikut Yesus? Tapi kita cara berpikirnya apa? Segala sesuatu itu halal kalau kita doakan. Nah, itu prinsipnya. Tapi bagi orang yang baru bertobat, dia tahu dari mana berasal makanan itu, pasti dia akan terganggu
iman. Karena apa? Dia sudah lama tinggalkan itu. Dia sudah lama tinggalkan kebiasaan itu. Tapi kenapa saudara seiman saya yang sudah sekian lama jadi Kristen, kok malah makan? Nah, peristiwa waktu kami berada di sebuah pulau, dan kemudian waktu turun dari kapal, ada persembahan yang dipersembahkan. Ada persembahan yang dipersembahkan. Lalu teman saya bilang, ini makanan mubazir kok dibuang-buang ini. Lalu dimakan. Tapi temannya bilang begini, loh kok makan? Dia bilang begini, dia bilang kan sudah didoakan. Apa saja yang sudah didoakan itu halal. Tapi kan tidak semua orang berpikir seperti itu. Makanya pengetahuan kita, pemahaman kita yang tidak dipahami oleh orang lain yang baru ikut Yesus, baru dia mengiring Yesus, itu jangan sampai membuat mereka menjadi tersandung imannya. Lalu mereka menjadi tidak lagi bergairah dalam mengikut iman kepada Yesus karena melihat kesaksian hidup kita. Berikutnya lagi, kalau ternyata ada hal yang tetangga kita itu terganggu karena kita, misalnya makan daging B2 misalnya, padahal hanya kita yang ada di sana, orang di sekitar itu tidak terima kalau kita makan. Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan? Demi keselamatan orang lain, demi hubungan kita yang baik, lebih baik jangan. Karena apa? Karena itu akan merusak kesaksian kita ketika mereka tidak bisa menerima itu di tengah-tengah kampung di mana kita berada. Maka lebih baik tidak makan demi kita menjaga hubungan, demi kita menjaga kekerabatan, kekeluargaan dengan tetangga kita. Sejak 2009 sampai 2011, saya tinggal di Tapak Siring. Dan biasanya tetangga saya, itu selalu kalau buka pintu dapur, kami memang tidak kunci, itu selalu buka tudung saji dan memasukkan di dalam makanan. Nah itulah sebabnya sejak itu, lebih baik kami makan di luar daripada kami bawa ke dalam rumah. Kenapa? Karena makanan kita itu harum. Waktu dimasak dia menembus ke dinding-dinding, dan itu menjadi satu bau yang harum. Dan kan orang bertanya, daging apa yang dimasak? Nah kalau ternyata tetangga saya buka tudung saji saya dan lihat barang yang ini, wah ini kan mengganggu bagi mereka. Sehingga hubungan saya akhirnya mereka tidak kirim makan dan minum. Ya kan begitu. Nah anak-anak saya di rumah itu sering kali mendapatkan layanan dari mereka. Makanan-makanan dikirim, dibawa di tudung saji. Kenapa? Karena hubungan baik dengan mereka. Nah jangan karena satu masalah lalu orang kemudian tersandung karena kita. Ya ini bicara dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan sampai kebebasan kita itu kemudian membuat terganggu hubungan kita dengan orang lain. Kan ada cara yang lain yang kita bisa lakukan untuk bisa menikmati. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya juga mau katakan bahwa batu sandungan itu adalah kehidupan kita yang seringkali merasa bahwa ini sudah benar menurut saya, tapi orang lain tidak. Nah itulah sebabnya saya katakan, mari di dalam hidup kita belajar. Kita belajar untuk bisa tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, maka kita akan masuk bagaimana caranya agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dari teks Alkitab yang kita baca. Jadi saya masuk langsung. Yang pertama adalah utamakan kasih kepada sesama melebihi pengetahuan kita. Mari kita lihat ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 dalam teks yang kita baca tadi. Ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Mari kita lihat. Tolong disorot di full screen. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini betul. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah yang Esa. Dan kalau seandainya ada berhala, sebenarnya berhala itu adalah buatan tangan manusia yang tidak ada kuasanya, yang tidak ada pengaruhnya apa-apa, yang tidak memberi dampak apa-apa kepada kita orang yang percaya kepada Yesus. Karena berhala itu hanya benda mati. Tidak ada kuasa di dalamnya.
Dia hanya sekedar benda yang dikendalikan, yang dipakai oleh manusia sebagai sarana. Pengetahuan kita bagus. Bahkan kita berkata bahwa hanya ada satu Allah yang esa. Dan kita percaya kepada Allah yang esa itu. Itu pengetahuan kita. Bagus. Ayat 5 berkata, sebab sesungguhnya ada apa yang disebut dengan Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ada banyak orang di sekitar kita yang percaya dan menuhankan hal-hal yang bersifat kebendaan. Tapi juga ada dalam bentuk abstrak, yang itu apa? Keinginan kita menjadikan uang sebagai berhala, menjadikan apa-apa yang di dalam dunia ini menjadi sandaran kita. Itu pun bisa menjadi berhala kita. Tapi dikatakan, semua yang ada dan kita pahami ini tidak cukup hanya sekedar kita memiliki pengetahuan. Tapi kita harus punya tepo selero dengan orang yang ada di sekitar kita. Walau kita tidak percaya dengan mereka, dengan keyakinan yang mereka percaya, itu urusan mereka. Walau mereka tidak percaya kepada Allah kita, Allah yang esa, itu urusan mereka. Tapi pengetahuan kita tidak boleh menghalangi mereka untuk tidak datang kepada Kristus karena kesaksian hidup kita yang meremehkan mereka. Jangan pernah sekali-sekali meremehkan keyakinan orang lain. Jangan. Itu keyakinannya dia. Tetapi sikap hidup kita, penghargaan kita kepada mereka, penghormatan mereka kepada kita, praktek hidup kita yang tahu tentang Tuhan, yang memahami tentang Tuhan, nampak dalam cara kita memperlakukan orang. Maka saya katakan, pengetahuan kita tentang Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang esa, yang kita kenal dalam nama Yesus. Jangan sampai membuat orang lain pada akhirnya lalu menjadi tersinggung hanya karena apa? Kita meremehkan keyakinan mereka. Tidak boleh. Kita tetap menghargai mereka. Soal mereka percaya atau tidak kepada kesaksian kita, itu adalah persoalan mereka. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Itu pengetahuan kita tentang Tuhan. Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Itu adalah pengetahuan. Ya, itu adalah pengetahuan. Tetapi Tuhan mau apa? Di ayat 1, bagian terakhir. Apa itu? Dikatakan, tetapi kasih membangun. Pengetahuan bisa membuat orang sombong, tetapi kasih membangun. Pengetahuan itu penting. Pemahaman tentang Tuhan itu penting. Apa yang kita pelajari dari Alkitab itu penting. Tapi lebih penting dari atas semuanya itu adalah kasih kita harus lebih besar daripada pengetahuan kita. Kasih kita harus lebih besar dari pengetahuan kita. Kita pintar firman, kita mengerti firman, kita menguasai Alkitab, tapi kita tidak punya kasih, sama saja tidak ada artinya. Dan saya mau tegaskan sekali lagi, pengetahuan kita tentang Tuhan tidak menyelamatkan kita. Artinya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita tahu bahwa Tuhan itu melakukan mujizat. Setan pun tahu itu. Apa bedanya kita dengan setan? Jadi pengetahuan kita tentang Allah tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah karena kita beriman kepada Tuhan dari pengetahuan yang kita ketahui itu. Maka banyak orang berkata, apakah pengetahuan dapat menyelamatkan saya? Tidak. Apakah kebaikan dapat menyelamatkan saya? Tidak. Apa yang menyelamatkan kita? Karena kita percaya dan beriman. Itu yang menyelamatkan kita. Nah, percaya dan beriman itu harus terlihat dalam perbuatan kita. Maka kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah saya, dalam khotbah ketika kemarin pemberangkatan jenazah, saya katakan apa? Bahwa ada banyak orang yang kemudian beriman kepada Tuhan. Beriman itu harus tampak di dalam perbuatan. Jadi perbuatan berbanding lurus dengan imannya. Imannya berbanding lurus dengan perbuatannya. Artinya apa? Iman kita yang hebat itu ditunjukkan melalui apa? Melalui perbuatan kita yang benar. Perbuatan yang benar itu membawa orang untuk melihat kepada Yesus. Maka saya katakan bagian yang pertama. Bagaimana cara agar kita dapat membuat orang lain dibangunkan secara rohani.
dibuat mereka tertarik secara rohani. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah utamakan kasih melebihi daripada pengetahuan. Karena perbuatan kasih, perbuatan yang benar yang kita lakukan, itu jauh lebih bernilai daripada pengetahuan kita tentang kebenaran. Banyak orang berdiskusi tentang kebenaran. Sama seperti anak-anak muda yang ada di atas perahu. Berdiskusi tentang apa? Berdiskusi tentang bagaimana sebenarnya kita harus mengasihi. Saking semangatnya mereka berdiskusi di atas sampan yang kecil, maka tiba-tiba satu orang jatuh tenggelam. Ada satu orang di antara pemuda di atas sampan itu, di atas perahu itu, loncat dia. Dan segera menolong temannya yang terjatuh, yang tadi ikut diskusi. Dan terselamatkan dia. Siapa yang loncat tadi? Yang hanya diam saja, tidak ada memberikan tanggapan apa-apa tentang diskusi kasih. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang sesungguhnya mempraktekkan kasih? Apakah yang lagi berdiskusi tentang kasih? Bukan. Siapa? Dia yang tadi diam tidak bicara tentang kasih, tapi mempraktekkan kasih. Maka banyak orang yang seperti itu mendiskusikan tentang Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih. Mana buktinya dalam kehidupan? Itu jauh lebih mendasar. Maka jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu sebenarnya adalah latar belakang penyembah kepada berhala. Kita tahu seluruh wilayah yang ada di Korintus itu adalah penyembah daripada berhala. Biasa itu. Bahkan di Korintus ada pelacuran bakti sebagai sesuatu yang dilegalisasi. Tetapi setelah orang-orang di Korintus ini dilayani oleh Paulus, diinjili oleh Rasul Paulus, mereka bertobat, maka sebagian dari mereka sekarang menjadi pengikut Yesus. Diajar oleh Paulus, diberi pemahaman tentang firman Allah. Mereka jadi paham, mereka jadi mengerti bahwa apa yang sebenarnya dianggap sebagai berhala, sebenarnya itu gak ada artinya, gak ada apa-apanya. Lalu Paulus melayani yang lain. Dan ada yang baru bertobat. Pemahamannya masih belum mantap seperti yang lain-lain. Lalu ketika yang baru bertobat ini, baru belajar ini, baru sedikit pemahamannya. Lihat yang sudah lama ikut Yesus ini, masih mempraktekkan makan dari persembahan berhala. Mereka menjadi terganggu imannya. Tapi mereka biasa-biasa aja, gak peduli. Malah berkata, sudah gak ada masalah. Tapi bagi mereka yang baru bertobat itu masalah. Makanya Paulus berkata, jangan sampai pengetahuanmu, pemahamanmu menjadi batu sandungan bagi saudaramu yang baru bertobat. Nah saya mau terjemahkan begini. Ada banyak saudara-saudara kita yang dewasa secara rohani. Tapi juga ada banyak juga orang-orang yang belum matang secara rohani. Mari kita menolong mereka yang belum matang secara rohani dengan kita beri kesaksian dari kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi utamakan kasih melebihi dari pengetahuan kita. Dan karena itu Paulus berkata, kalau makanan menjadi penghalang bagi orang untuk datang kepada Yesus, lebih baik aku tidak makan sampai seterusnya. Artinya dalam terjemahan hidup kita, demi keselamatan orang lain, berhentilah melakukan hal yang membuat orang tersanjung. Itu intinya. Apakah cara berkata-kata kita yang kadang kita tidak sadari menyakiti? Apakah kadang-kadang perlakuan kita kepada orang-orang di sekitar kita? Berhenti supaya orang lain itu bisa masuk surga. Tidak terhalangi oleh karena sikap, perlakuan, dan perbuatan kita. Yang kedua,
Bagaimana cara kita agar kita tidak menjadi batu sandungan, tapi membangun orang lain. Berdasarkan Alkitab yang kita baca tadi, yang kedua adalah kasihi Allah dengan benar dan sungguh-sungguh. Kasihi Allah dengan benar dan sungguh-sungguh. Jadi ikut Yesus itu betul-betul menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, sehingga orang lain meniru kesungguhan hati kita. Keseriusan kita mengikut Tuhan bisa membuat orang lain justru tertarik juga untuk makin sungguh-sungguh. Pengaruh yang benar itu akan ditiru oleh orang yang hidupnya tidak benar. Orang yang tadinya semangat mengikut Yesus, karena lihat kita bersemangat dalam mengikut Yesus, diselamatkan karena kita yang rajin dalam ibadah gereja, disemangati, menyemangati orang lain yang kadang-kadang Senin Kamis ke gereja. Jadi kerajinan kita dalam rumah tangga itu membuat keluarga kita lihat contoh teladan kita. Kerajinan kita dalam membaca firman itu menjadi contoh untuk setiap orang disemangati untuk melihat hidup kita. Karena itu masing-masing kita mari bersungguh-sungguh dalam mengasihi Allah dengan benar. Dan bersungguh-sungguh di dalam kehidupan secara rohani. Karena kesungguhan kita tidak sadari. Kadangkala itu menjadi jembatan bagi orang untuk kemudian sungguh-sungguh ikut Yesus. Satu contoh sederhana. Ada seorang ibu yang pernah saya tinggal di rumah mereka. Dia adalah majelis gereja. Tapi setelah meninggal oleh suaminya, lalu dia bekerja dengan orang lain, dan kemudian dia bergereja di satu gereja kita di Jalan Buah-Buahan, di GKIN Elkanah. Kemudian, karena dia ada bekerja sebagai bagian kebersihan di asrama di Arjosari, ada asrama kesehatan di sana. Dia seringkali melewati gang yang di depannya itu ada apotek. Dan kemudian ada seorang gadis yang setiap minggu pagi memperhatikan dia pergi ke gereja. Pakaiannya rapi, orangnya kelihatannya wajahnya sukacita, gembira. Setiap minggu dia lihat. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Yang kita kerjakan setiap minggu, tetangga-tetangga kita mungkin kita tidak sadari. Lihat kita setiap minggu. Lihat kita setiap minggu. Lihat kita setiap minggu. Dan Roh Kudus bisa bekerja loh melalui yang kita lakukan sehingga mereka jadi tertarik. Dan itu yang terjadi dengan seorang pemudi. Ya, seorang pemudi yang saya sedang ceritakan. Ibu ini lewat tiap minggu naik mikrolet dan dilihat. Dia jadi penasaran. Lalu satu hari pemudi ini kemudian bertanya, "Ibu, setiap minggu itu ibu pergi kemana?" Lalu dia katakan, "Saya pergi ke gereja." Nah kebetulan waktu itu sekali waktu dia ke sini. Dan satu hari, gadis ini berkata kepada ibu itu, "Bu, boleh nggak saya ke tempat ibu pergi setiap minggu?" Loh, ibu ini bilang, "Loh saya ke gereja." "Iya, saya mau ikut." Coba lihat, dia baca Alkitab tidak ke anak ini? Anak gadis? Tidak. Dia bersaksi tentang Injil kepada anak? Tidak. Yang dilakukan apa? Taat firman Tuhan. Ingat setiap hari Minggu datang beribadah. Itu dia praktekkan. Tapi tidak disadarinya, anak gadis ini menjadi tertarik melihat. Setiap minggu, rajin. Pakaian rapi, wajahnya sumringah, ceria, sukacita. Tampak di wajahnya. Bapak dan Ibu sekalian, lalu dibawa kepada saya.
Dan orang itu adalah Yuli. Yang saya baptis di Gua Cina sana, di pantai Gua Cina sana. Lalu dia bertanya kepada saya setelah saya baptis dia. Kenapa saya dibaptis di laut? Saya bilang, apa rasa air laut? Dia bilang, rasa garam Pak. Nah, jadilah garam. Yang bisa memberi dampak kepada orang lain. Akhirnya keluarganya, kakaknya juga diselamatkan. Ada kesempatan menikmati keselamatan juga dari keluarga-keluarga yang lain ketika kita sudah percaya Yesus. Bapak Ibu, hanya dengan rajin, hanya dengan setia, hanya dengan kita telaten untuk beribadah, orang bisa datang kepada Yesus, tertarik. Jadi ternyata sederhana bersaksi itu. Sederhana sekali. Kasih kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dan prakteknya kita lakukan, itu bisa menjadi jembatan bagi orang untuk datang kepada Yesus. Amin. Maka kalau berangkat ke gereja, jangan wajahnya dalam keadaan menakutkan. Berangkat dari rumah bertengkar. Maka ketika kita pesan Grab, lihat wajah kita, tukang Grab pun sudah mulai takut dengan kita. Ya, makanya kalau bergereja, itu kesempatan untuk kita bersaksi kepada orang di sekitar kita. Ini anak Gusti, beda dari yang lain. Kalau sampai dia membawa kita di atas kendaraan yang dia bawa, Grab-nya atau sepeda motornya, dia tidak tahan dengan omongan kita yang ngomong sana sini, mengeluh sana sini. Ini kita menghantar orang ke neraka, bukan ke surga. Sudah ada bebannya ditambahi lagi oleh kita. Mestinya kalau dia ada bebannya, melalui kita waktu kita naik di atas Grab-nya, hatinya disenangkan. Setiap kali saya naik Grab ini, setiap kali itu juga orang mengeluh tentang hidup dan tentang masalah, sedikit dapat rezeki. Dan kok setiap kali saya naik itu penampilan saya itu parlente. Penampilannya rapi, dipikir kaya, enak Bapak ini katanya. Dalam hati saya bilang, amin. Hidup itu sawang sinawang. Tapi saya bersaksi kepada dia. Hidup saya dulu itu sudah melewati derita. Saya sudah bekerja sejak dari SMP, sejak dari SD, sejak SMA. Saya sudah bekerja susah. Jadi kesusahan yang saya telah lewati waktu yang lalu sudah selesai. Sekarang saya dapat berkatnya. Kan begitu. Bersusah-susah dahulu, senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, ke rumah sakit kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke kemudian. Saya kemarin perbaiki, karena saya pulang ke Padang itu, saya itu biasanya orang begitu. Saya cek itu rumah. Saya cek apa yang perlu diperbaiki. Nah, rumah di tempat kakak saya itu, grendelnya bermasalah. Setiap kali diturunkan, itu harus diganjal dengan kertas. Itu kunci pengunci atasnya. Satu kali, setiap lupa kertasnya, tiba-tiba hantam di ujung kaki. Dan tekelnya jadi rusak. Saya lihat, mereka bercerita. Saya langsung perbaiki, langsung pergi ke tempat las, saya langsung perbaiki, dan selesai. Saya tadi sedang cerita apa ya? Bahwa di mana kita berada memberi manfaat meskipun kecil. Saya lihat pagar di depan rumah diikat-ikat karena sering kucing masuk di dalam rumah, di pagar depan rumah, pagar utama. Lalu saya keluar ke tetangga yang tukang las. Saya bilang tolong angkat itu pintu pagar saya.
di pagar rumah. Kakak saya tiba-tiba, loh, kok hilang pagar rumah? Saya bilang, sudah tenang saja. Saya berangkat ke sini, pagar rumah sudah selesai. Semuanya sudah jadi bagus. Apa yang saya mau katakan sebenarnya? Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sekalipun itu kecil, tapi itu kan memberi dampak, memberi efek bagi orang lain. Menyenangkan bagi orang lain. Orang pertama yang menikmatinya adalah orang yang dekat dengan kita. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita, kesungguhan kita dalam mengiring Yesus itu tampak dan orang lain menjadi tertarik karena. Nah, dua hal tadi yang baru saya cerita, apa sebenarnya intinya? Jadi waktu saya kemudian perbaiki kunci, ternyata bukan hanya kunci atas, kunci ininya juga itu tidak bisa dibuka. Lalu saya bawa ke pasaraya. Saya bawa ke pasaraya. Cerita saya ini belum selesai. Saya bawa ke pasaraya, saya cari yang sama, yang 3 giginya, jadi 3 kali ceklekan, 1, 2, 3. Jadi itu aman. Rupanya tidak ada itu produk lama. Lalu saya pergi ke tukang kunci. Pergi ke tukang kunci, lalu saya bilang, Pak tolong diperbaiki. Harganya berapa perbaikannya? Harganya sekitar 45.000. Ya sudah, daripada beli 100.000, 150.000 yang baru, kan diperbaiki bisa, masih hemat. Tapi orang itu bertanya, Bapak ini kerjanya apa? Saya bilang, saya pendeta. Saya pendeta. Sekarang tinggal di mana? Saya di Jawa Timur. Selain pekerjaan sebagai pendeta, apa lagi Pak? Saya perkenalkan, saya bilang saya mengajar sebagai dosen. Lihat penampilan-penampilan itu kadang-kadang kan, wah ini orang hebat, ini orang berduit. Padahal kita orang biasa-biasa saja. Ya. Nah, sementara di situ ada anak yang lagi perbaiki plat sepeda motor. Dan saya mendengar kalimat begini. Pak, tolong hanya sebelah saja platnya. Karena uangnya tidak cukup. Platnya itu loh, plat sepeda motor itu dibikin 2 karena uangnya tidak cukup, maka hanya sebelah saja. Yang sebelah itu tidak diperbaiki. Lalu saya sementara cerita-cerita, saya bilang, Pak, saya ini dulu kerja di pasar ini jadi tukang angkat. Dia kaget. Pak, dulu saya di sini Pak jadi tukang jual kantong kresek Pak. Kaget lagi dia. Dia tidak tahu bahwa orang yang di depannya ini adalah orang biasa. Ya. Lalu dia mulai cerita. Biasanya orang Padang kalau kita bicara pendeta itu susah mereka. Lalu dia mulai bercerita, Pak, saudara saya juga ada yang pastor. Wah, ini kesempatan untuk menjadi kesaksian. Lalu anak tadi itu saya bilang, sudah, kamu pasang plat dua-duanya, saya yang bayar. Waduh, Bapak Ibu tahu, dampaknya bagus. Dampaknya bagus, orang jadi terbuka kepada kita. Yang tadinya tutup diri terhadap kita, tapi akhirnya buka diri. Makanya kalau kita berbuat kasih, dan kemudian orang tahu siapa kita, tidak usah nutupi siapa diri kita. Justru orang jadi terima kita apa adanya. Nah, saya mau katakan, hal-hal yang sederhana seperti itu sebenarnya menjadi kesaksian. Orang tidak tahu siapa Tuhan kita. Tapi kesungguhan kita dalam mengiring Tuhan itu nampak juga dalam kesungguhan kita mengasihi orang yang di sekitar kita. Mari. Dalam hidup, kasihilah Allah dengan benar dan sungguh-sungguh. Praktekkan kehidupan keagamaan kita supaya orang lain itu terbuka lalu memuliakan Allah di dalamnya. Yang terakhir, bagaimana cara kita agar kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain? Tahan keinginan diri sendiri demi keselamatan orang lain. Tahan keinginan diri sendiri. Tahan emosi kita
supaya orang lain itu tidak cap kita. Wong Kristen podoai, ambil aku. Tahan supaya kita jangan sampai perlakuan, cara, sikap hidup kita menjadi tersandung karena kebiasaan buruk kita. Jangan. Makanya saya harap jemaat-jemaat yang ada di Bukit Harapan, jangan lagi hidup dalam kehidupan mabuk. Kalau ada, ini kesaksian yang buruk bagi masyarakat kita. Padahal ini diperangi di dalam masyarakat kita di Indonesia. Karena itu akan merusak kesaksian kita. Akan merusak kesaksian orang-orang yang melihat hidup kita. Lalu kemudian, sama saja. Beragama tidak beragama, sama saja. Sama kacaunya hidupnya. Karena itu, mari. Karena Alkitab kita melarang kan untuk hidup dalam kemabukan. Mengapa banyak kemunduran di daerah-daerah Kristen? Karena hidupnya tidak jauh beda dengan orang yang tidak percaya. Sama saja. Karena Injil seharusnya merubah orang. Injil seharusnya merubah lingkungan kita. Injil seharusnya merubah perilaku orang. Tapi justru daerah-daerah yang tertinggal itu adalah daerah-daerah Kristen. Dan salah satu adalah karena hidup tidak berjalan selaras dengan ajaran Allah. Maka orang meremehkan kita. Maka orang merendahkan kita. Karena ternyata kesaksian hidup kita tidak menunjukkan hebatnya Tuhan kita. Waktu saya di Pulau Mentawai, hal yang sama menjadi pergumulan juga. Karena rupanya daerah-daerah yang jauh terbelakang itu, salah satunya karena praktek-praktek hidup keagamaan tidak dijalankan secara sungguh-sungguh. Karena itu, Bapak dan Ibu, mari sebagai orang-orang percaya, marilah kita yang pertama belajar dalam hidup untuk mengutamakan kasih daripada sekedar pengetahuan. Banyaknya pengetahuan kita harus berbanding lurus dengan banyaknya perbuatan kasih kita. Karena itu Tuhan mengajar kita melalui firman itu, kasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Karena praktek mengasihi Allah itu membuat orang lain tertarik kepada Kristus. Dan yang ketiga, tahan diri, keinginan kita. Belajar menguasai diri. Supaya melalui hidup kita, melalui kesaksian kita, orang lain terselamatkan karena. Jadi tahan diri, kuasai diri, jaga emosi, jaga kesaksian hidup kita di lingkungan. Supaya orang dibuka jembatan untuk mengenal Kristus dan diselamatkan karena kesaksian.